rekan guru SMK Negeri Banjar serta teman-teman dari CGPN atas 11 yang saya hormati. Terima kasih. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas di program Guru Bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif yang sudah kami laksanakan di SMK Negeri 3 Banjar. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran besar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jika dahulu pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber utama, maka sekarang paradigma baru bergeser dari fokus ke murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, perubahan paradigma belajar, aspek peran guru di sini. Yang pertama, kalau paradigma lama itu dulu berpusat sebagai sumber utama pengetahuan atau penyalur informasi. Untuk paradigma baru itu sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Itu peran kita sebagai guru. Kalau murid dulu itu sebagai penerima pasif atas informasi yang diberikan oleh guru. Tetapi sekarang siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Nah, aspek metode pembelajaran, kalau paradigma lama itu dulu ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. Untuk yang paradigma baru sekarang yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pembelajaran kooperatif. Nah, untuk penilaian kita berfokus pada hasil akhir tujuan kalau yang lama. Kalau yang sekarang yang baru adalah berfokus pada proses dan perkembangan dalam bentuk portofolio ataupun presentasi. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol ya di sini ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi tidak ada ya kita bisa mengontrol murid, itu tidak ada. Yang ada siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi itu ilusi. Kalau kita bisa mengontrol murid itu ilusi. Ataupun sama, penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu ilusi. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena
seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah permusuhan nantinya akan terbentuk. Jadi tidak serta-merta karena kita dewasa kita mempunyai hak untuk memaksa. Makanya itu semua adalah ilusi. Nah, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, contohnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang berikutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrolnya. Responnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi bukan menang kalah, tapi menang-menang. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang disiplin positif. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun di situ disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu ada di bukunya Ki Hajar Dewantara. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika ikut jarwanya, noramu ngelepasin pamreh. Nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap kita bisa memerintah diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Recruiting School Discipline. Nah, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, Pak Parero. Ya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya,
menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu disiplin menurut dia. Memang agak sulit juga ya ini kata-katanya ya. Saya bayang ini masih belajar ya. Nah, kita di dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama pasti adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi murid-murid kita tanamkan sikap kemandirian kita. Apalagi kita di jenjang SMK, namanya murid SMK harus mandiri. Yang berikutnya adalah bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita contohnya kita bahas bersama-sama. Untuk nilai-nilai kebajikan universal menurut Ibu Primarias program, sikap murid itu harus toleransi, harus mempunyai rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu menurut Ibu Primarias program sikap murid harus kita kembangkan seperti itu. Jadi hampir sama dengan ya mungkin sama lah ya dengan soft skill. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan juga sangat mengutamakan kemampuan soft skill kita dibanding hard skill seperti itu. Nah, di sini juga ada 9 pilar karakter, ya, 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu 9 pilar karakter yang harus kita bangun kepada siswa-siswa kita. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal untuk petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Nah, untuk petunjuk hidupnya kita harus peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan masih banyak lagi. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang wajib kita kembangkan kepada anak didik kita. Ini masih nilai-nilai kebajikan menurut The 7 Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Yang pokoknya yang baik-baik lah intinya ya. Hampir semua itu yang tadi kita sampaikan adalah kemampuan soft skill. Jadi kita sebagai guru harus mengembangkan budaya-budaya yang positif, sifat-sifat yang baik. Nah, di sini juga disampaikan nilai-nilai kebajikan
The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada banyak sekali ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keteruserangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan itu adalah diharapkan siswa-siswa kita mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan itu seperti itu ya. Diharapkan walaupun kita di sini sebagai guru di SMK 3 Banjar sudah menyampaikan itu semua atau memberikan itu semua kepada murid-murid kita. Bahkan kita pun sudah mencontohkannya ya. Setiap Jumat pagi kita sudah melaksanakan sholat duha, terus juga bersih-bersih kelas. Setiap hari Senin kita sudah upacara, kita juga melakukan bimbingan konseling. Nah, itu budaya-budaya positif atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan di sekolah. Nah, pasti di dalam penjelasan saya tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada di benak Bapak Ibu. Saya berikan waktu, silakan untuk menanggapi dari presentasi saya tadi. Silakan perwakilan dari Bapak Ibu semua. Dari sebelah sini 2 orang, dari sebelah sini 2 orang. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dodi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat menarik sekali pemaparan yang dilakukan atau yang disampaikan Pak Sakti tadi. Menarik di pemaparan awal tadi terkait dengan paradigma kita sebagai guru ya. Paradigma lama menyatakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru dan paradigma baru berpusat pada siswa. Nah, ini tantangan besar sebetulnya untuk kita semua. Kenapa? Karena walaupun kurikulum terus berubah, kalau paradigma kita sebagai guru masih paradigma lama, ya tidak akan begitu optimal pencapaian perubahan kurikulum tersebut. Nah, dengan demikian ini tantangan besar bagi kita semua, bagaimana agar guru-guru di kita, khususnya di SMK 3 Banjar, semuanya beralih gitu ya dari paradigma lama ke paradigma baru. Nah, tetapi pada kenyataannya barangkali kita masih bisa melihat di antara rekan-rekan kita yang masih memiliki paradigma lama. Nah, barangkali ini saya ingin kita mengeksplor bagaimana barangkali dari materi yang sudah didapatkan, khususnya Pak Sakti, bagaimana untuk mengimbaskan ke guru-guru yang lain agar guru-guru di SMK 3 itu semuanya memiliki paradigma baru, bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas semuanya berbasis atau berpusat pada siswa. Nah, barangkali bagaimana strategi Pak Sakti untuk merubah itu semua supaya guru-guru kita di SMK 3 memiliki pola paradigma yang baru. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tohidin atas tanggapannya. Ya, benar memang kita di sini masih ada beberapa ya, termasuk mungkin saya juga ya, yang masih mempunyai paradigma yang lama. Nah, adapun upaya-upaya saya dalam hal ini, saya akan memberikan beberapa saran atau masukan nanti pendapat saya. Usaha yang saya lakukan yang pertama adalah kita harus menyatukan visi terlebih dahulu. Jadi kita harus menyusun visi bersama, ya, untuk merubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Yang berikutnya adalah kita belajar bersama dengan guru-guru melalui mungkin kobel ya, untuk membuat sebuah metode-metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang berpihak pada murid atau sesuai dengan paradigma baru kita ya.
banyak sekali. Contohnya cooperative learning atau dan sebagainya ya. Jadi biar agar anak itu lebih aktif lagi, dan kita sebagai guru juga bisa tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi kita bisa menjadi fasilitator, motivator atau pembimbing ya. Jadi kita berubah paradigmanya. Dan yang berikutnya, kita juga harus selalu aktif Pak untuk menyampaikan kepada guru-guru bahwa ayolah kita mencoba belajar bersama agak dalam mengikuti pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait tentang metode-metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Kurang lebih itu Pak upaya-upaya yang nanti akan saya lakukan. Tapi yang pertama kita harus sadar dulu. Kita dari dalam sendiri kita sadar bahwa kita harus merubah paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu kita harus berpusat pada murid. Seperti itu Pak. Silakan kalau ada yang lain dari Pak Pariro, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang itu paradigmanya harus dirubah gitu. Jadi yang tadinya berpusat di guru sekarang harus di siswa, karena adanya mereka belajar gitu. Tapi kan kemudian asumsi yang ada itu menjadikan belajar itu ya mungkin saya sendiri lah ya, jadi mereka belajar ya sudah, yang penting kita sudah ngajak gitu ya, sudah ngajak ke siswa, selebihnya ya silakan karep-karepmu gitu ya, mau maju ya silakan, mau enggak ya silakan. Toh zaman sekarang kan apa sih yang nggak ada di gadget gitu kan, kita hampir 24 jam hidup dengan sumber belajar. Dan apalagi kalau saya khususnya di teknik sepeda motor itu kan yang mereka pelajari punya ya, yang mereka pelajari punya, sumber belajarnya ada gitu kan, harusnya kan mereka luar biasa gitu. Cuma yang jadi masalah, mungkin Pak Sakti punya trik khusus gitu untuk mengajak siswa memunculkan kesadaran belajar itu dalam diri gitu. Kalau dari eksternal kan kecil lah, maksudnya kecil, keberpihakannya kecil. Tapi justru ketika itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri dengan zaman sekarang yang serba gampang, yang dipelajari dan sumbernya sekaligus punya, itu harusnya kan mereka termotivasi gitu. Mungkin triknya atau kiat-kiatnya gitu biar ngajak siswa untuk mau memunculkan minat belajar gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Mariano. Trik atau cara metode pembelajaran agar siswa lebih tertarik gitu ya Pak ya. Jadi, makanya di sini ada peran aspek metode pembelajaran. Kalau dulu ya mungkin sekarang pun masih banyak juga guru itu metode pembelajaran kita dengan ceramah, dengan tanya jawab dan dengan latihan soal. Mungkin kan itu sedikit membosankan. Makanya paradigma baru yang sekarang adalah pembelajaran berbasis proyek. Di situ ada diskusi kelompok dan pembelajaran kooperatif. Jadi anak zaman sekarang kan senangnya tantangan. Mereka ingin tahuan mereka tinggi. Nah, salah satunya adalah kita kasih mereka proyek pembuatan kapal. Kalau kebetulan kita kan sama tentang mata pelajarannya di otomotif, jadi mungkin bisa juga anak diberikan tugas proyek. Jadi kita nggak usah ceramah, nggak usah tanya jawab, tapi anak kita bimbing untuk membuat sebuah proyek yang kekinian, ya sesuai dengan pelajaran kita, kayak gitu. Dalam hal ini kita sepeda motor mungkin bisa modifikasi sepeda motor, karena di dalam modifikasi sepeda motor sudah menyangkut pelajarannya. Di situ ada modifikasi cat, ada modifikasi lampu, kan banyak sekarang ya. Otomatis mereka akan belajar lampu. Bagaimana sistem penerangan di dalam sepeda motor, dimodifikasi engine-nya,
Mereka akan belajar engine, mungkin dirubah kapasitas cc-nya kan bisa juga. Mau nggak mau mereka akan belajar itu. Metode pembelajaran kiat-kiatnya itu kita harus kekinian, gitu. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya, di situ ada perkembangan otomotif. Jadi anak-anak bagaimana caranya kita kasih tantangan, ya, agar ketika anak tertantang dengan sendirinya motivasi untuk tahu itu lebih besar. Gitu Bapak Yono ya. Jadi kita harus memberikan tantangan kepada anak didik kita. Tetapi tetap kita sebagai guru harus selalu mendampingi dan kita harus sebagai motivator juga, memberikan semangat juga gitu. Seperti itu Pak. Selanjutnya untuk sebelah sini silakan 2 pertanyaan atau pendapat. Silakan dari Pak Sano. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk dari pembahasan yang tadi sih emang cukup menarik juga ya. Cuman yang saya pengen ibaratkan tanya di sini itu ketika belajarnya berfokuskan kepada murid, ketika prakteknya ini apakah pas prakteknya kita biarkan anaknya untuk mencari sendiri atau kita bimbing dulu gitu untuk dalam hal pembelajaran fokuskan kepada siswa ini. Mungkin di situ aja sih Pak yang saya bikin penasaran aja gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kalau paradigma lama kita kan biasanya berfokusnya itu ada beberapa aspek peran guru. Peran guru kita itu kalau paradigma lama sumber utama pengetahuan, penyalur informasi itu semuanya dari kita. Jadi anak itu lebih pasif. Nah, kalau yang berpihak pada murid, anak harus lebih aktif. Kita hanya membimbing saja. Nah, di sini paradigma yang baru, kita sebagai fasilitator, kita sebagai motivator. Jadi biarkan anak, makanya seperti tadi Pak Mario, biar keinginan tahuannya lebih tinggi, silakan. Bahkan kasih aja mungkin pertanyaan pemantik atau informasi pemantik agar anak lebih aktif, anak lebih ada gregetnya gitu Pak. Tetapi tetap kita harus membimbing di situ gitu. Kita ibarat petani ya Pak. Kita tidak bisa menentukan hasil panen yang baik harus sekian kintal per 100 bata, itu tidak bisa. Kita hanya bisa memilih bibitnya, kita memupuknya, kita membuang rumputnya, kita memberikan obat-obat, tetapi soal hasil kita tidak bisa. Gitu. Nah, disitulah peran kita adalah menuntun anak untuk menuju tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu Pak. Jadi kita tetap harus membimbing, menuntun anak itu agar menemukan jati dirinya. Anak itu bisa menumbuhkan karakter-karakter yang tadi, kebajikan-kebajikan universal itu tadi yang saya jelaskan. Begitu Pak Sakoya. Selanjutnya satu lagi penanya Pak Apri sebagai pembina OSIS ini sangat sering sekali berinteraksi dengan siswa. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan menitik beratkannya kepada peserta didik. Kalau peran murid di sini, kalau paradigma lama itu kan menerima informasi, sedangkan paradigma baru untuk siswa peserta didik itu harus aktif berkolaborasi dan memecahkan masalah. Nah ini yang saya tahu di kami, misalnya di sekolah kita itu untuk merubah paradigma ini kan tidak sulit, khususnya tadi yang diutamakan dari Pak Tohidin itu kan dari segi gurunya, pengajarnya. Nah untuk merubah dari segi peserta didik itu sendiri yang nantinya mungkin akan berkolaborasi dengan pengajarnya, karena sudah terbiasa, kita sudah ada penerima pasif informasi dari guru. Nah, sedangkan sekarang harus aktif siswa tersebut. Makanya
apa yang harus dilakukan biar anak itu mulai terbiasa, bahkan sudah harus terbiasa dengan paradigma barunya. Jadi kiat-kiatnya kalau tadi mah kiat ke guru, kalau ini ya kalau saya itu kiat ke siswanya, ke para peserta didiknya. Harus seperti apa yang harus dilakukan biar menumbuhkan rasa karakter yang terbentuk sesuai dengan perubahan paradigma belajar. Mungkin itu Mas Aki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Apri, cukup menarik sekali ya. Nah, tentang siswa ini, kalau paradigma lama siswa hanya menerima informasi pasif. Nah, untuk yang paradigma yang baru kita harus aktif ya, siswa harus aktif. Nah, salah satunya adalah penerapan tata tertib yang ada di sekolah Pak Apri. Kalau dulu paradigma lama kita sudah punya aturan-aturan untuk kedisiplinan, ya sudah ada tata tertib di situ. Siswa harus mentaati itu. Nah, tetapi untuk sekarang kita libatkan mereka, ya kita libatkan mereka untuk menyusun tata tertib bersama. Jadi ketika mereka melakukan sebuah perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan mereka sendiri, nah itu nanti akan tumbuh karakternya. Jadi apapun tata tertib di sini, kita ajak mereka untuk bareng-bareng bersama-sama menyusun tata tertib apa yang akan kita sepakati. Makanya nanti di materi selanjutnya akan ada itu tentang itu. Jadi kita libatkan mereka semuanya, apalagi Pak Apri sebagai pembina OSIS, untuk membuat bersama-sama, menyusun bersama tentang tata tertib yang akan kita laksanakan bersama-sama. Jadi anak tidak hanya menerima, tetapi anak pun ikut serta. Apa sih yang mereka inginkan nanti di sekolah ini, gitu loh. Contoh, kita sepakat datang tepat waktu, kan seperti itu lah. Tetapi itu butuh kesepakatan siswa semuanya. Itu datangnya dari siswa, tidak dari kita. Nah, mungkin itu cara-cara itu bisa menumbuhkan keaktifan dari siswa. Seperti itu Pak Apri ya. Gitu. Cukup ya? Ya, mungkin materi dari saya penjelasan tentang budaya positif, tentang perubahan paradigma belajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Santai kawan. Kelas 10, depan dulu. Sudah. Komando mau diambil alih. Tidak ada yang bersuara. Sudah. Sekali lagi tidak ada yang bersuara. Yang bersuara hanya yang berikan komando depan. Ke belakang Po, ayo pakai tenaga. Terus. Yang ngobrol upacaranya diulang. Yang terlalu banyak ngobrol nanti upacaranya ngulang sendiri supaya tertib. Ulang satu peloton. Saya ulang lagi, yang terlalu banyak ngobrol upacaranya nanti ngulang sendiri. Saya tungguin sampai 11:30 deh, hayu. Ayo, belum ada apa-apa ditegakkan. Ayo. Belum ada apa-apa ditegakkan. Masih ngumpul, masih ngumpul. Lihat teman Anda sudah lurus belum? Mohon perhatian, upacara akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara mengambil alih komando, dilanjutkan dengan mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Pemilihan, saya ambil alih. Siap. Istirahat di tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, upacara pengibaran bendera merah putih Senin 19 Agustus 2024 akan segera dimulai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Pada
Hormat! Out! Tegak! Out! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.